Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Jayanti dari SMP Muhammadiyah 1 Padang, Sumatera Barat, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin pada murid yang dapat membuat murid bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dapat membangun motivasi intrinsik pada murid, sehingga setiap tindakan murid dilakukan tanpa paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, yang termasuk motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar menghindari motivasi eksternal. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol restitusi. Seorang guru sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat, dan dipahami untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru memposisikan dirinya sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan materi sebelumnya, budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan nilai dan peran guru penggerak, dan dengan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya kodrat pada anak. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif.
Budaya positif dapat terwujud jika guru juga menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik, mulai dari mendorong kolaborasi warga sekolah hingga menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Untuk mencapai visi guru penggerak, perlu adanya budaya positif agar lingkungan sekolah aman dan nyaman, sehingga prakarsa perubahan yang dibuat sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dapat terlaksana dengan baik melalui kolaborasi semua warga sekolah. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep pada modul ini, di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya maknai dalam diri dan terapkan di lingkungan sekolah, serta berbagi kepada rekan sejawat untuk bisa berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Ternyata bukannya hukuman saja yang memberikan pengaruh tidak baik pada murid, tapi memberi penghargaan pada murid juga bukan hal yang baik dilakukan seorang guru. Karena dengan penghargaan akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah dalam hal saya memposisikan diri ketika menyelesaikan masalah murid. Sebelumnya, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan kadang-kadang sebagai teman. Namun saat ini saya menyadari bahwa posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Jika ada kasus murid, maka saya mengajak murid berdiskusi dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya sudah beberapa kali menangani murid-murid yang suka keluar kelas tanpa izin dan berbelanja di kantin saat jam pembelajaran berlangsung. Seperti tugas demonstrasi kontekstual yang saya buat sebelum ini. Saya menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah, murid tersebut sudah berubah, tidak lagi mengulang kesalahannya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena telah menuntun murid dalam menumbuhkan motivasi intrinsik pada dirinya. Saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah bisa menyelesaikan beberapa masalah murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Alhamdulillah sudah ada perubahan yang lebih baik pada murid. Yang harus diperbaiki adalah mengkonversi peraturan sekolah yang sudah ditetapkan menjadi keyakinan sekolah, dan guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sesekali sebagai teman.
Perasaan saya saat itu tidak senang karena merasa bersalah telah menghukum murid dan membuat murid merasa bersalah serta timbul rasa kasihan terhadap murid. Lalu merasa kecewa karena murid tetap mengulangi kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang akan saya pakai adalah manajer. Perasaan saya senang dan puas karena telah menuntun murid saya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada dirinya. Selain itu, senang karena murid juga merasa senang dan disayangi walaupun mereka telah berbuat salah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid, tapi tidak semua tahapannya. Tahapan yang pernah saya praktekkan adalah menstabilkan identitas dengan mengatakan, wajar saja kamu melakukan itu, dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah: pertama, mengkonversi peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah secara bersama-sama oleh warga sekolah. Kedua, melakukan kolaborasi dengan orang tua murid, agar budaya positif tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja, tapi juga di lingkungan rumah dan masyarakat. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.